Ya, ya Ibu dari awal lagi nih merecord nih. Soalnya minggu depan harus sudah jadi. Ini ilmu banget, nggak ada dosen lain yang mau share begini. Hanya Ibu karena Ibu harus wajib publish. Rasain aja, kakak kelas tanyain. Udah ya Agi ya, baik. Untuk semua ini ada berapa orang? Ada 25, 26, bagus. Nah, pendahuluan wajib 5 paragraf. Paragraf pertama isinya idealis judul. Yang bagus, yang penting di riset judul ini yang membuat orang lain setuju terhadap pernyataan kita di tulisan ini. Misalnya yang punya Teh Lucy tadi tentang tentang literasi sains. Literasi sains merupakan keterampilan yang sangat penting. Tapi di sini jangan di pendahuluan tidak boleh ada pengertian, definisi, tidak boleh. Atau karena ini literasi sains merupakan masih definisinya gini aja. Literasi sains, tuntutan keterampilan yang sangat penting dan harus ditingkatkan oleh siswa. Nah, gitu aja. Jangan ada pernyataan, pengertian, definisi gitu. Kan literasi sains merupakan keterampilan itu kan definisi ya, nggak boleh. Itu langsung aja literasi sains, tuntutan keterampilan yang sangat penting dan harus ditingkatkan oleh siswa. Nah, di pendahuluan tidak boleh ada pengertian dan definisi. Baru ini cari subjek predikat objeknya udah literasi sains, ada subjek predikatnya harus ditingkatkan oleh siswa. Cari atau mau ditambahin katanya gini Bu, siswa yang memiliki kemampuan literasi sains akan dapat mengaplikasi pengetahuan yang mereka peroleh. Siswa yang memiliki kemampuan literasi sains dapat mengaplikasikannya dalam proses penyelesaian masalah sesuai kehidupan sehari-hari. Nah, itu teh cari di scopus.com. Orang yang tadi menulis tentang literasi sains yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Di situ baca di abstrak atau di review ya. Di scopus.com itu di review si artikel tersebut. Wah, ternyata ada literasi sains itu penting bagi siswa. Nah, kopes ke sini. Nah, dari scopus.com tuh. Nah, kemudian masukin ke paraphrase, koyobot, balik lagi ke sini. Itu udah jelas ya, ada nama, ada tahun, ada halaman. Ya, bisa Mendeley, udah pakai Mendeley ini kan. Dari scopus.com itu kan si artikel itu di Mendeley kan, ditabung di Mendeley, jadi tinggal buka di Mendeley. Nanti tinggal di parafrase kalau mau dikesinikan ya. Nah, oke, di sini sudah ada 3 tahun ke belakang, scopus.com 3 tahun ke belakang yang ada kaitannya dengan literasi. Baru di sini udah literasi. Kemudian yang keduanya TTT keterampilan berpikir kritis ya. Critical thinking. Teteh menulis apa di berpikir kritis? Nah, ini nih. Keterampilan berpikir kritis mengacu pada kemampuan seseorang. Keterampilan berpikir kritis mengacu pada sudut pandang secara analisis, evaluasi. Nah, itu ya teh, disingkat lagi teh ya. Pokoknya ada keterampilan berpikir kritis. Mana subjeknya teh ditulis, nanti pindahin ke atas ya. Subjeknya keterampilan berpikir kritis, terus predikatnya apa? Predikatnya apa? Cek predikat. Predikatnya apa? Keterampilan berpikir kritis mengacu pada sudut pandang untuk menganalisis ya. Keterampilan berpikir kritis mengacu pada sudut pandang analisis, informasi analisisnya predikat analisis nanti di ini lagi ya teh ya, menganalisis, mengevaluasi dan membuat keputusan akhir gitu ya. Nanti di ini aja di apa direduksi lagi sama teteh bahasanya. Harus subjek, predikat, objek dan keterangan. Objeknya apa teh? Terus dianalisis, ini evaluasi, keputusan akhir ini ada predikat. Terus objeknya
Objeknya Heeh. Siswa ya. siswa ya. Heeh. Apa Memiliki tuh? orang Kita keterampilan berpikir kritis, subjek mengacu pada sudut pandang untuk analisis, evaluasi, dan membuat keputusan akhir. Keputusan akhir siswa mana atau keterangannya teh? Objeknya atau keterangan? Analisis, refleksi, ini panjang tinggi ya, predikatnya ya. Oh, bisa. membantu siswa apa ya? Pokoknya tuh ada siswaannya sebagai objeknya ya. Ya, harus ada siswa. Nah, subjek, predikat, objek. Nah, dari keterampilan berpikir kritis itu nyari di Scopus.com lagi yang ada yang bagus-bagus tentang pernyataan berpikir kritis sesuai dengan tadi ada analisis, evaluasi, dan hasil akhir siswa. Cari tadi yang ada judul berpikir kritis di Scopus.com yang 3 tahun ke belakang, buka di situnya di abstrak atau di reviewnya ya. Kan bisa pakai ini nge-review artikel tuh bisa pakai Humata ya, saya bisa kan ya, langsung aja dari Mendeley di review gitu biar kita dia ngambil cepat. Nah ini juga sama Scopus.com udah kemampuan berpikir kritis, ini masih satu paragraf ya, satu paragraf tentang awareness. Nah jangan adalah teteh, jangan definisi, jangan pengertian. Self awareness apa? Self awareness ya apa coba? Jangan self awareness. Self awareness melibatkan pemahaman, pikiran, perasaan, tindakan. Nah ini adalah bahasa sendiri aja. Pelapin itu Scopus.com atau apa teh? Jurnal internasional bukan? Nah, jadi, nah itu kan nanti mau diparafrase sama teteh ya, di self awareness ya. Ambil teh dari Scopus.com-nya, dari Q1 lagi self awareness. Yang ada self awareness kan tadi banyak ya. Dari artikel itu hasil review itu, cok masukkan di situ. Ya cari itu semuanya. Scopus.com Q1 ya, oke. Nah, kemudian di copy paste pernyataannya ke sini tentang self awareness, tapi harus diparafrase dulu sama teteh. Dari sini parafrase baru pindahin ke artikel ini, hasil parafrasenya, ya. Sedikit-sedikit satu paragraf langsung diparafrase. Kalau nanti sekaligus Bu, nanti aja boleh lah, nanti katanya sekaligus diparafrasenya boleh pakai Cleopatra boleh ya, banyak lah untuk balai seismograf atau apapun lah, boleh. Nah ini teteh jadi satu paragraf. Si idealis judul teh yang literasi sains, critical thinking sama self awareness jadi satu paragraf. Baru akhiri si paragrafnya setelah 10 baris, akhiri. Ini kan teori-teorinya teteh bisa gini, teori dari misalnya Pelapin titik 2, terus Juanda et al titik 2, itu bisa 3-3. Satu literasi sains 3 dari Scopus.com. Kemudian critical thinking 3 literaturnya. Self awareness 3 tuh jadi udah 9 kan itu juga. Tadi tambah 4.2 dari misalnya Jufrida et al 2019 titik 2. Terus Pelapin 2016 titik 2 gitu nulisnya dalam dalam beberapa artikel teh dalam literatur tuh di situ nulisnya teh 3-3 di sini gak apa-apa. 3-3 udah satu paragraf teh akhiri. Nah dengan demikian dalam satu paragraf itu akhiri dengan kesimpulan. Dengan demikian tuntutan literasi sains, critical thinking dan self awareness apalah gitu ya. Akhiri kesimpulan setiap paragraf hasil analisis 2 baris lah. Dan sebagai akhiri kesimpulan berlandaskan teori yang disitasi tadi 2 baris lah ya. Nah itu baru satu paragraf nih. Oke, sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua adalah
secara empiris permasalahan siswa, guru, perangkat di sekolah. Kaitannya dengan judul. Di judul kan literasi sains kaitannya dengan siswa, berpikir kritis kaitannya dengan siswa, self awareness berkaitan dengan siswa. Maka masalah siswa dalam literasi sains bagaimana? Masalah siswa dengan keterampilan berpikir kritis bagaimana? Masalah siswa dengan self awareness bagaimana? Tulis masalah-masalah itu sama teteh subjek, predikat, objek, gitu ya. Kemudian sama cari lagi di scopus.com teh yang ada kaitannya dengan problem literasi sains. Satu artikel problemnya apa di literasi sains itu. Kemudian satu artikel lagi ambil keterampilan berpikir kritis, beberapa artikel yang 3, 4, 5 artikel yang ada kaitannya dengan berpikir kritis yang problem-problemnya. Problem siswa, problem guru, problem perangkat pembelajaran, problem sarana, problem IT, yang problem-problem di artikel tersebut. Nah, ditulis di sini satu paragraf problem yang kompleks tentang siswa, tentang guru, tentang guru secara empiris ya, guru di sekolah dalam proses pembelajaran, dalam kualitas, apalagi sekarang kurikulum Merdeka Belajar bermasalah. Enggak, guru itu dalam sains keterampilan dan self awareness, masalah guru, masalah siswa, masalah perangkat dan sarana prasarana. Kumpulkan jadi 20 baris. Nah, berdasarkan bahasa kita subjek predikat objek itu akan diperbagus oleh orang hebat dari scopus.com. Ya. Ya, Tehnya paham ya seperti yang di paragraf 1 ya. Sok bikinlah 20 baris paragraf secara empiris problem siswa, problem guru, problem proses pembelajaran, problem sarana prasarana perangkat semua adanya internet enggak di sekolah, wifi. Masalah itu cari di artikel scopus.com yang yang bermasalah seperti itu. Gitu ya, Teh? Ya. Lengkapi ini 10 lah. 10 Q1 teori. Yuk kita mau dicoba aja Teh, kita mau submit di jurnal internasional dan hibrid no problem lah. Nggak ada yang free lagi Teh, ada jurnal internasional yang free seperti kemarin Ali, Dede, siapa ya kemarin di kakak kelas. Free itunya. Tidak ada charge-nya. Ini adalah paragraf kedua secara empiris problem di lapangan. Baru paragraf ketiga, alternatif solusi dari problem yang kompleks di paragraf 2. Alternatif solusi dari problem yang kompleks di paragraf 2. Ini sama Teh ya. Di paragraf 1 harus mengerucut satu paragraf Teh. Paragraf 2 juga harus mengerucut subjek predikat objek sampai fokus. Paragraf ketiga juga solusi alternatif kaitannya dengan judul, lengkapi dari scopus.com Q1 10 juga ini. 10 teori, 10 artikel. Alternatif solusi Teteh kan mau menerapkan literasi sains, mau mengangkat literasi sains, mau mengangkat berpikir kritis, mau mengangkat self awareness yang bagus-bagus deh sebagai satu solusi dari permasalahan yang jelek-jelek, yang negatif-negatif di paragraf kedua. Oke. Akhiri dengan kesimpulan. Oke. Sekarang paragraf keempat, gap. Ya, paragraf keempat isinya gap. Gap itu adalah peluang kita melaksanakan riset literasi sains, berpikir dan self awareness. Cari di artikel scopus.com benang merahnya, kekurangannya dari artikel yang riset literasi sains, berpikir dan self awareness, kekurangannya apa? Itu cari 10 artikel tuh dari kekurangan hasil temuan para periset 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang itunya teorinya. Cari kekurangannya, munculkan, oh ini riset judulnya ini, kekurangannya ini. Cari di Q1 di scopus.com kekurangannya apa dari setiap artikel, karena setiap artikel itu menyisakan problem. Suka ada di suggest apa di akhir itu ada saran ya, di akhir artikel teh
saran agar begini-begini agar tidak terulang lagi oleh periset. Nah itu kelemahannya di situ, ya. Apa saja sama itu saran di akhir di kesimpulan ada saran terakhir. Nah di situ bisa atau dari permasalahan juga itu suka dari abstrak itu suka ada kendala, suka muncul, suka ada keterbatasan, suka di abstrak juga udah bisa kelihatan kekurangannya dari riset ini apa. Gitu. Nah itu sebagai gap, peluang untuk menindaklanjuti hasil riset orang lain dengan judul kita. Maka di paragraf kelima, ya untuk menindaklanjuti hasil riset orang lain yang menyisakan problem. Oke. Nah, sudah beres itu dari gap, baru kita ungkap paragraf kelima, isinya kebaruan. Paragraf kelima isinya kebaruan dari judul kita. Ungkap pentingnya judul kita di riset, menindaklanjuti hasil riset, problem yang disisakan oleh hasil riset terdahulu, maka kita akan mengangkat judul atau segera akan melakukan riset dengan judul literasi sains, kritis, critical thinking, sama awareness. Ungkap kita ini yang bagus-bagus, yang pentingnya riset ini. Ya, akhiri dengan tujuan riset untuk mendeskripsikan kemampuan literasi sains, berpikir kritis, dan pengaruhnya terhadap self awareness. Untuk tujuan final segitu teh untuk pendahuluan. Jadi akhiri dengan tujuan, ya, tujuan sesuai dengan judul kita. Tujuannya apa? Itu isi pendahuluan, wajib 5 paragraf itu. Ya, kalau menurut para pakar itu wajib 5 paragraf, intinya itu. Idealis judul. Yang kedua, secara empiris realita di lapangan, problem siswa, problem guru atau problem di lingkungan yang lagi viral. Paragraf ketiga isinya alternatif solusi dari problem yang kompleks tersebut, apa kaitkan dengan judul, isinya gap peluang kita riset dari hasil kekurangan riset orang lain, karena kita mau menindaklanjuti dari hasil riset orang lain yang menyisakan problem. Baru di ke paragraf kedua kebarui judul kita, yang penting-pentingnya riset judul kita, terus akhiri dengan tujuan riset untuk mendeskripsikan yang tadi ya pengaruh, ya itulah pengaruh apa tadi literasi sains dan critical thinking terhadap self awareness. Dah sampai situ semalam juga jadi. Dari sekarang kumpulin tuh ada berapa, 10 ada 40-an tuh, bagus, ada 40 tambah nanti di pembahasan 20 udah literatur mah gitu. Itu dari Scopus.com tuh kalau ketemu. Kalau itu dari Indirect, kalau itu dari tadi dari Mendeley, kemudian dari Connected Paper, dari mengawai riset metode itu. Mulai dari jenis, waktu, subjek, atau sampel populasi kalau eksperimen, terus instrumen, prosedur riset, kemudian tadi instrumennya udah ya, instrumen keabsahan data, terus prosedur riset, kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Kalau dari artikel berarti sekundernya, primernya dari artikel. Jadi kalau literatur tergantunglah kondisional nanti sesuai proses riset diungkap di metode. Udah teknik analisa data udah bisa teknik analisa data kalau teteh menggunakan multiple regresi berganda ya, atau triangulasi, tergantung instrumen boleh itu. Nah baru temuan teh yang ketiga, ya hasil penelitian.
Ya, kayak hasil temuan lah di situ. Atau tergantung skop jurnal. Hasil temuan atau hasil penelitian tergantung. Nah, di situ tulis hasil temuan sesuai permasalahan. Misalnya Teteh tadi ada data multiple regresi berganda, cukup tidak semuanya tidak dimunculkan dari homogenitas, tidak yang yang itu tuh yang apa yang ada 5 step itu, estimasi itu apa ya, estimasi dari regresi berganda itu Eh, ya dis- ya estimasi apa estimasi asumsi. asumsi. Nah gitu, asumsi dan hasil akhir paragraf itunya grafik, semuanya dideskripsikan, nggak usah dimunculkan tabel-tabel, nggak usah, karena banyak halaman. Ketika kemarin riset juga kan banyak untuk tabel-tabel itu berapa ya, ada 2 halaman ya munculkan Iya. tabel-tabel. Cukup aja dideskripsikan dan terakhir ada grafik munculkan. Nah gitu, tanpa teori ini teh ya, tabel grafik karena direduksi melalui tabel atau grafik. Ya, beres ini baru discussion. Ya, tanpa teori, tidak boleh ada temuan kita sendiri, ini operasional kita, kejujuran kita dalam riset itu. Nah, jangan pakai 4 jangan. Di situ di bawahnya apa ya, discussion aja, atau nggak usah pakai discussion, nggak udah. Di sini kan temuan dan diskusi ya, atau hasil pembahasan di judulnya. Nah, di sini ya udah oke lah, untuk sementara mah discussion tenanawan atau pembahasan teh. Nah, di sini teteh ini yang discussion teh atau pembahasan teh mengungkap follow up dari gap teh. Tadi kekurangan riset apa? Dari riset orang lain tuh. Relevankan dengan hasil temuan kita. Ini kan kekurangan hasil riset orang lain di gap ya. Kemudian temuan kita apa? Temuan kita apa? Maka si riset kekurangan orang lain itu di follow up dengan hasil temuan kita. Nah, cari teori yang meyakinkan sesuai dengan gagasan kita. Jangan mencari penyakit. Mencari penyakit itu jangan mencari teori yang mengklaim tulisan gagasan kita, jangan. Cari artikel yang relevan dengan gagasan dengan hasil temuan kita. Tadi apa, berpengaruh atau tidak berpengaruh, cari yang berpengaruh, awareness, jadi critical thinking dari apa literasi saya ya, yang berpengaruh. Cari beberapa 10 lah atau 20 tadi kan 40 sama 20 60. Cari 20 ya 20 artikel yang meyakinkan tentang hasil temuan kita ya, dari scopus.com ya, atau dari Science Direct. Pokoknya jurnal-jurnal internasional 3 tahun ke belakang teorinya deh, semuanya 3 tahun ke belakang. Bu, nggak ada ini Bu kalau 3 tahun. Masa dari beberapa literatur, dari beberapa jurnal, dari beberapa publisher, boleh kita pakai scopus.com, itu yang utama karena kita mau menaklukkan Scopus. Boleh dari SAGE, boleh dari Taylor and Friends, boleh dari MDPI, boleh dari yang kemarin sudah, boleh karena yang namanya Q1 aja gitu. Beres ya? Nah, tadi kan kesimpulan udah ada. Sudah sesuai, tinggal dipoles lagi. Poles lagi kesimpulannya. Kesimpulan jangan mengulang dari hasil temuan. Jangan mengulang dari temuan dan pembahasan untuk kesimpulan. Intinya aja kesimpulan itu. Akhirnya kesimpulan beda nomor 4 Nah, nomor 4 kesimpulan. Nah, itu. Kesimpulan tanpa teori. Kesimpulan. Conclusion tanpa teori itu tidak mengulang dari hasil temuan dan pembahasan, tapi intinya dari riset sesuai tujuan. Gitu. Baru diakhirinya ada saran. Saran itu apakah untuk pengembangan atau untuk pengembangan teori atau untuk pijakan? Teteh.
Teh Lucy ini sarannya untuk apa? Untuk Untuk pengembangan teori atau untuk kebijakan? Boleh untuk pengembangan teori diungkap. Untuk kebijakan boleh diungkap. Kebijakan yang mereka yang literasi sains atau kebijakan yang self awareness atau apapun terserah itu. Pokoknya di situ harus ada pengembangan teori dan kebijakan. Gitu. Beres, tinggal aja bibliografinya dari Mendeley. Ya, dapus ya, reference. Nah, itu beres. Itu paling satu paragraf itu. Atau boleh acknowledgement, ya. Orang yang kontribusi dalam riset. Acknowledgement yang ke berapa? Kelimanya. Paragraf. Acknowledgement yang kelima. Nah, yang mendanai siapa? Mungkin dari sekolah atau kita kerjasama dengan siapa? Gitu. Boleh itu yang kontribusi. Yang kontribusi dalam riset. Baru referensi. Referensi 60 atau 50 lah. 50 referensi jurnal internasional. Wah, ini masuk Sinta 2, oke Pak. Kalau mereka para editor, pada reviewer itu melihat dari referensinya, wah ini, Scopus Q1, mantap, langsung Pak. Langsung ada perhatian gitu ya. Karena ini kan Scopus Q1 kan, ini semuanya Q1, Q2. Apalagi ini mau disinta gitu. Nah, kita berharap kan bisa tampil juga, bisa submit juga. Nah, itu teh langsung biografi dari Mendeley ya, referensinya. Dari Mendeley. Semua teori dari Mendeley. Ada kan, Sutete udah ada kan Mendeley. Nanti kan ada tabungan, tadi tulisannya di Mendeley kan, tinggal di add ya. Iya. Oke, nanti keluar di sini. Tapi teh dari Mendeley itu harus di ini, harus di harus direvisi lagi. Misalnya ambil satu referensi teh, jadi udah ada dari Mendeley harus direvisi. Mendeley harus direvisi ya. Dari Mendeley harus direvisi lagi. Tidak langsung dari Mendeley copy paste, tidak. Coba dari Mendeley, ambil satu referensi dari satu referensi aja tuh tampilkan di sini. Copy lah satu referensi. Kita analisis. Mendeley-nya harus dibuka dulu, Ibu. Gak usah lah, ambil yang copy sembarangan aja. Oh, yang kopi sembarangan. Nah, ambil satu dapus sembarangan aja. Dari mana, dari yang tadi juga boleh, tadi banyak dapus sudah keluar. Mana keep paper. Dari ya boleh dari mana aja. Dari knowledge map juga sudah keluar tadi. Di situ sudah ada. Ambil satu. Iya. Hapus tadi. Satu aja. Boleh. Yang benar menulisnya nanti. Yang Flavian benar menulisnya begini. Dunia itu begini menulisnya. T-nya huruf besar di judul. Kemudian teaching, ini semuanya kecil. Strength juga ini kecil. Traveling juga kecil, ini semuanya kecil. Kecil-kecil semuanya kecuali Power Education. Ini adalah jurnal. Nah, ini yang benar hanya satu. Ini strengtheningnya ini aku kenapa ini besar? Oh, ini ada titik 2. Nah, ini yang benar baru satu. Ini jadi, juga benar. Yang Juprida ya. Juprida juga huruf besar. Huruf pertama judul besar. Kesininya kecil kecuali School International Journal of Evolution. Nah, kecuali ini besar, International Journal. Sama ada doi-nya wajib. Oke. Ini teh, kalau dari Scopus ini hijau. Oh, iya. Judulnya hijau, doi-nya hijau. Kalau dari Scopus. Ketika kalau benar ini Mendeley. Nah, ini dari Mendeley yang besar Horenstein. Ini kan besar-besar. Nah, direvisi sama Teteh. Jadi critical thinking-nya dikecilin. Oh iya, ini. Kecuali Journal of College Teaching. Nah, itu kecil-kecil. Critical, T-nya skill in higher, review kecil-kecil, the literatur juga kecil-kecil. Nah, itu. Sip.
Udah full hari ini karena minggu depan akan tampil polesan jurnal. Kata-kata kita akan bagus dari pernyataan orang hebat dari scopus.com. Tapi wajib diparafrase. Minggu depan wajib sudah mengolah data, tampilkan dalam bentuk artikel, kemudian diturnitin, dinihilkan, diparafrase pakai Quillbot, kemudian turnitin, nihilkan. Minggu depannya cari jurnal, kemudian kita templatekan, kemudian kita submit. Mau di yang free ya boleh, mau pakai apa itunya. Oke, turnitin, nihilkan. Nihil, jangan disisa 8%, jangan. Nihil. Karena orang lain akan lebih jeli lagi pakai identitas. Itunya tidak pakai turnitin, mungkin di jurnal internasional itu pakai identitas atau apapun lah. Pokoknya kita harus nihil. Udah ya para frase, turnitin, nihilkan. Oh ya, cari jurnal. Mau yang free, cari jurnal yang free atau mau berbayar. Berbayar juga kita kan di situ ada hibrid misalnya. Di artikel tersebut ada hibrid. Nah, kalau ada hibrid berarti kita kalau kita mau dicitasi orang-orang lain, berarti kita milih open access, berarti bayar. Kalau kita tidak mau bayar, berarti di-clock. Ya, dikunci oleh jurnal tersebut karena tidak berbayar, jadi tidak open access. Nah gitu, kenapa sih ini Bu susah dibuka, ketika dibuka di Skyhub juga susah, karena si penulis tersebut tidak bayar ke jurnal tersebut. Gitu. Ya. Nah kalau mau berbayar berarti open access, yang open access semua di situ, di artikel itu yang berbayar. Kalau yang tidak bisa dibuka itu tidak bayar. Jadi ada dua statement, mau berbayar mau tidak gitu. Kalau tidak berbayar berarti dikunci sama jurnal tersebut, tidak bisa dibuka. Kalau berbayar berarti open access. Untungnya open access itu kan untuk progres, untuk kenaikan pangkat, untuk hukum atau untuk apapun kan semua harus melihat dari disitasi orang. Untuk Google Scholar nanti disitasi oleh orang, itu harus open access. Tapi kalau nggak ada dana ya udah aja, no problem, masa ada syarat aja untuk progres tesis. Cukup ini satu artikel ini kalau submit sekarang atau minggu depan atau 2 minggu lagi, prosesnya ini bisa jadi 6 bulan, bisa jadi setahun. Karena ngantrinya ya, Bu kenapa tidak direspon katanya, saya udah lama. Boleh tulis aja email, mereka akan ramah. Editor insipnya di email aja, ditanyain kenapa tidak direspon. Tapi baik-baik kalau orang jurnal internasional itu editor insipnya ramah-ramah, baik-baik langsung direspon kendala apanya. Terus kalau minta proofreading dari jurnal tersebut nanti dulu ada konsisten. Kalau mau proofreading itu jelas-jelas mau publish enggak gitu. Kalau jelas mau publish, ya kita proofreading berapa juta, ada 6 juta, ada 8, ada kondisional sih kalau untuk proofreading. Atau kalau kita bisa sendiri, kita udah pakai Grammarly teh. Satu lagi teh Grammarly. Turnitin ya kan, terus Grammarly. Ya, Grammarly. Nah, di situ agar kita tidak dituntut untuk native reading sama proofreading. Karena bahasanya harus Inggris Amerika ya, Inggris Amerika. Padahal Scopus.com itu adanya di Belanda. Inggris Amerika itunya bahasanya. Oke. Kenapa Bu ini udah 1 tahun? Boleh ditarik kalau si artikel itu kita mau gini dulu. Kok saya udah nunggu setahun gitu. Kok belum ada email dari artikel, boleh ditanya ke editor insip. Kemudian baik-baik mereka kalau mau ditarik ya tanya aja, ditarik. Kalau misalnya sekiranya lama kita tidak sabar, tarik, diturunin, asalnya kita submit di Q1, jadi Vina submitnya ke kuartil 2 atau kuartil 3, kuartil 4, pokoknya Scopus aja.
gitu ya. Tapi siapkan jantung jika di reject. Di reject bisa jadi kualitas temuannya rendah. Kemudian bahasanya tidak Inggris Amerika di reject itu. Kemudian bisa dilihat dari metode. Metode tidak jelas, bias, bisa di reject. Kemudian bahasa kita kalau nanya harus santun. Bahasa email harus santun, harus bersabar gitu. Ya. Kalau di reject, kita turun, kalau misalnya kita submit di Q1 di reject, ya turun di Q2, Q3, Q4. Tidak ada artikel yang penalti tidak akan dipublish, wajib dipublish. Minimal Sinta 2 lah, turun ke Indonesia. Wah, ini kan referensinya kopus banget. Kenapa ini? Oh, kajiannya berarti kurang berkualitas, kurang dalam kajian temuannya gitu. Makanya kita harus di artikel itu harus kejujuran secara akademik, mengungkap tentang yang bagus-bagus tentang riset kita. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Untuk semua? Jam berapa nih? Silahkan. 10. 10 menit lagi. Udah, penalti ya cukup. 2 minggu kita memoles, langsung kita cari. Udah, Neng, cari jurnal di situ. Ya, cari jurnal yang free atau berbayar sesuai dengan kita templatekan ya, templatekan, terus lihat scope-nya, lihat charge-nya berapa kita berbayar. Untuk melihat jurnal itu template, kemudian scope atau selingkungan jurnal, terus lihat charge-nya berapa, terus lihat guide author, ya guide author penulis, lihat kita berani charge berapa, ini berani bayar berapa gitu, atau di situ ada hybrid. Kalau hybrid seperti tadi, boleh bayar open access dan tidak bayar akan dikunci, tidak open access gitu. Banyak jurnal internasional yang free, cuman ditunggu kesabaran, minimal prosesnya itu setahun. Karena ada 3 reviewer yang menjaga gawang, 3 editor yang menjaga gawang, artikel kita bisa lolos di bisa publish. Kita sampai di editor in chief. Kemudian dijaga lagi oleh 2 editor jurnal tersebut, 2 orang pakar jurnal tersebut. Kemudian dijaga lagi oleh 3 orang reviewer dari berbagai negara, bisa ngedetek semuanya artikel kita, kualitas artikel kita dari 3 reviewer 3 negara. Jadi hampir 6 gawang yang harus kita lalui untuk bisa publish di jurnal internasional. Oke. Ada yang mau bertanya? Oh, siapa nih yang mau bertanya ini? Ada siapa? Tanya. Boleh, Ibu Ii, silakan. Kalau misalkan untuk pendahuluan lebih dari 5 paragraf tidak apa-apa atau memang harus mutlak 5? Intinya adalah kontennya seperti itu. Oh ya, yang penting mah poin-poinnya ada semua itu ya. Iya. Ya, soalnya intinya itu tersampaikan. Ya, Ibu, soalnya takutnya kan paragraf 1 itu tentang idealis judul. Nah, yang membahas tentang variabel yang akan kita pakai. Nah, takutnya jadi di 10 baris no problem, 15 satu paragraf 15 baris no problem. Tidak boleh satu paragraf 3 baris. Haram. Jadi tidak apa-apa ya Bu ya, lebih dari 5 paragraf juga. Tidak apa-apa, asal konten itu. Kenapa sih mesti panjang-panjang gitu? Asal mengalir aja dari paragraf 1 sampai paragraf akhir itu mengerucut. Udah tiap paragraf harus mengerucut bahasanya, pernyataannya. Paragraf kedua juga mengerucut, paragraf ketiga mengerucut, paragraf 4 mengerucut, paragraf sudah. Makanya dari paragraf 1 sampai ke 5 itu harus mengerucut. Ya, Ibu. Dari universal sampai fokus ke tujuan. Ya, makasih Ibu. Ya.
Gap ini yang paragraf keempat di follow di pembahasan, ditindaklanjuti di pembahasan yang gap. Oke. Lagi. Ya, ditindaklanjuti pada pembahasan atau discussion. Ya. Jadi yang kita mah bahasanya hanya subjek, predikat, objek, keterangan yang membaguskan tulisan kita. Atau bu, kenapa di parafrase jadi tidak subjek, predikat, objek? Makanya kan tulisan kita itu jadi tetap itu eksis, ada subjek, predikat, objek, keterangan itu. Yang menghebatkan itu hasil parafrase orang lain, bahasanya jadi bagus karena hasil dari para pakar dunia yang kita citasi artikelnya. Maka kualitas artikel kita akan bagus. Teori ingat harus 3 tahun ke belakang. Di situ ada tahun 2023, 2022, 2021, 2020 lah minimal. Karena 3 tahun. Gitu. Yuk, Ibu juga lagi riset ini. Ibu lagi nulis sama tiap malam begadang. Ya begitulah. 3 tahun ke belakang. Ya, betul. Yang update teori itu bagus. Itu yang dirilik oleh editor insip. Dia enggan untuk mereject, oh ini teorinya bagus-bagus, ini repot, cuma sayang kajian temuannya kurang dalam gitu, atau kurang mengembang atau kurang apa gitu. Makanya kita harus benar-benar menulis itu harus fokus aja. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini intinya sudah saya ungkap semuanya. Jadi hari ini data sudah ada, tinggal menulis temuan, metode, pendahuluan, dan discussion. Ya, kesimpulan. Knowledge sama referensi. Sama referensi. Referensi, artikel, dapat semuanya Mendeley, wajib muncul. Mendeley-nya di konten. Kan udah ya, klik Mendeley kan langsung itu ya, otomatis konten. Langsung kita submit. Cari artikel, mau yang free, mau yang berbayar, boleh lah. Cari yang free dulu, free mungkin karena kita ngantri, semua orang juga ingin free, jadi ngantri tentunya. Bisa setahun lah, nunggu bisa setengah. Sekarang kan baru semester 1. Bisa untuk progresi untuk komplek seminar bisa. Udah jago lah kalau udah dikasih basic sama ibu gini pasti udah jago, udah keren-keren. Sukses. Ada yang bertanya? Pagi atau pas yang ini lengkapi dong pertanyaan apa ya? Pak Agung? Siapa lagi? Pak Ivan? Pak Muhammad Farhan? Pak Nur Arif? Di mana Pak Priyatna? Siapa? Atau ada problem? Bu, katanya ini 6 artikel harus dikeluarkan oleh satu mahasiswa. Bagus. Bagus, kenapa enggak? Mereka kan hanya sampai mempelajari template gitu. Jadi, Ibu harus sampai dapat loa, udah submit dapat loa dari jurnalnya. Jadi minggu depan sudah beres itu artikel, tinggal dipoles, ditampilkan. Tiap rekan menampilkan artikel dengan artikel yang berkualitas. Minggu depan mulai tampil, semuanya tampil. Nanti di review sama ibu apa yang harus dipoles, apa yang harus direduksi. Sampai pertemuan ke-14, karena pertemuan ke-13 sudah mau submit, pertemuan ke-14 sudah mau submit. 15, 16 kita tinggal nunggu loa, deg-degan di situ apa reject, apa terima mayor atau minor lah, kita revisi aja dari mayor hingga minimal minor bisa juga 5-6 kali review hasil pengembangan mereka para reviewer. Terus kalau minta native proofreading dari situ
Boleh, tapi dengan perjanjian berani mau mempublishkan artikel kita gitu. Jangan belum apa-apa sudah minta ditipu, minta di proofreading ya. Nah, di proofreading janganlah revisi-revisi dulu, nanti penalti kalau dia sekiranya mau mempublish artikel kita proofreading. Oke. Dana bisa 50-50 lah sama ibu, boleh lah. Di situ kan ada autor pertama sama autor kedua. Teteh atau bapak ibu sebagai autor pertama, ibu sebagai koresponden, ditulisnya di situ. Koresponden, ibu bagian koresponden, bapak ibu sebagai autor pertama, ibu yang kedua, ibu koresponden. Semangat? Ibu, mohon izin. Boleh? Ya, silakan. Ini udah masuk matkul yang selanjutnya, Ibu. Jam 10.10. Oh, bagus, udah 10 nih lebih. Terima Iya. kasih, sukses untuk semua ya. Udah Mungkin 3 dilanjut menit. nanti di ini ya, Ibu. Semangat, Pak Agi yang pertama presentasi minggu depan. Sukses, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sukses untuk semua. Mohon maaf ya jika kurang berkenan.